Semua siap. Hormat gerak, tegak gerak. Berdoa. Regina, Natasha, Nadia, Shiva, Kevin, Kaisar, Putra, Ivan, Satria, Rama, Farel, Abi, Masya. Terus yang terakhir Nasra. Karena kita akan mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tahu nih gimana perasaan Ananda hari ini? Oke, karena semuanya sudah senang, jadi Ibu harapkan pembelajaran hari ini bisa kita jalankan dengan baik dan fokus ya. Ya. Materi kita hari ini yaitu tentang zat adiktif. Adiktif. Siap kan untuk belajar? Siap. Sebelum kita belajar, kita ingatkan lagi ya kesepakatan kelas kita. Yang pertama, Kami disiplin dengan waktu. Kami saling menghargai. Kami menjaga kesehatan bersih. Kami berusaha untuk fokus dan aktif dalam pembelajaran. Oke, jadi diingat ya keempat kesepakatan kelas ini selama kita memulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan mereview materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak apa itu zat adiktif? Ya. Adiktif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil. Itu zat adiktif itu bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk menambah daya tarik makanan tersebut. Lalu ada yang tahu nggak zat adiktif ini terbagi atas berapa saja? Dua. Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental. Ya, ada pewarna, pemanis, pengawet dan pengental. Ada juga beberapa lagi. Lalu ada contoh adiktif. Ada yang tahu? Micin, mie, dan jajanan. Ya, tuh micin, mie, jajanan. Jadi zat adiktif ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya jajanan biasanya tuh jajanan yang ada di kantin-kantin atau yang sering Anda makan. Jadi sebelum jajan tolong diperiksa dulu ya. Iya, Bu. Lalu absensi. Pernah nggak Ananda memperhatikan orang di sekitar Ananda yang merokok? Benar, Bu. Biasanya Ya, Bu. orang yang merokok itu kalau misalnya hari ini merokok, terus besok tidak merokok, orang kita akan jadi bisa. Ada yang tahu nggak penyebabnya? Kecanduan. Betul, hal tersebut karena orang tersebut kecanduan. Karena di dalam rokok tersebut ada zat adiksi yang membuat orang tersebut menjadi kecanduan dan susah untuk berhenti merokok. Jadi, motivasi kita belajar untuk zat adiktif ini, Ibu mau setelah Anda mempelajari materi ini, Anda akan tahu zat adiktif apa yang ada di sekitar Anda dan menjauhinya supaya terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Apalagi Anda sekarang kan masih di bawah umur. Mengerti? Mengerti.
zat aditif melalui kasus. Lalu yang diberikan menggunakan kata-kata sendiri. Lalu peserta didik mengklasifikasi zat aditif berdasarkan kelompoknya dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi zat aditif yang terdapat di dalam rokok dan akibatnya dengan benar. Lalu yang keempat, peserta didik dapat memiliki kebutuhan sikap dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat aditif yang berbahaya di lidah dan lingkungan. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan penggunaan narkotika atau nafsa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selama pembelajaran ini ada 3 komponen nilai yang ibu nilai dari Ananda. Yang pertama itu penilaian kognitif, lalu yang kedua penilaian afektif, lalu yang ketiga penilaian psikomotor. Jadi ibu harap semuanya aktif dalam proses pembelajaran ya. Iya, Bu. Ibu ingin Ananda memperhatikan video yang ada di depan ini ya. Hasil tes kesehatan 5 calon kepala daerah di Sulawesi Selatan harus didalami lebih lanjut di Jakarta. Hasil tes kesehatan 5 calon kepala daerah di Sulawesi Selatan yang dilakukan tim gabungan ibu mengindikasikan adanya penggunaan zat adiktif. Selasa siang, tim gabungan dari Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikolog Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan hasil pemeriksaan calon kepala daerah pada 12 Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan. 5 tes kesehatan calon kepala daerah dari 5 daerah berbeda harus menjalani pemeriksaan lanjutan di Badan Narkotika Nasional Jakarta. Pemeriksaan mendalam akan dilakukan lantaran hasil tes itu mereka mengandung zat adiktif. Idi Sulawesi Selatan hingga kini belum melakukan pemeriksaan terhadap 1 pasangan calon masing-masing dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi setelah menonton video ini, kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan dari video tersebut? Ada yang tahu? Zat aditif ini ternyata ada di sekitar kita. Lalu, orang yang terkena zat aditif ini tidak hanya orang-orang yang sudah dewasa, tetapi kalian juga bisa terkena zat aditif tanpa kalian ketahui. Jadi dari permasalahan yang ada di video ini, ibu mau kalian mengerjakan lembar kerja yang telah ibu siapkan. Jadi kita akan membagi Ananda kepada 5 kelompok. Nanti silakan duduk per kelompok masing-masing ya. Ini kelompoknya silakan duduk per kelompok. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sekarang silakan bergerak dalam kelompok masing-masing. Oke, ayo duduk per kelompoknya.
Dan duduk di bangku yang masing-masing. Ibu akan menjelaskan secara singkat KBD-nya, yaitu pertama di bawah. Di sini kalian akan tulis di kelas kalian nama kelompok. Misalnya nih kelompok 1 mau dikasih nama kelompok ciri-ciri atau ciri-cirinya cowok copet. Lalu nama anggota kelompoknya ditulis ya, siapa-siapa saja. Iya, Bu. Lalu pada halaman kedua, ini ada langkah kerjanya, jadi dibaca langkah kerjanya sesuai instruksi, lalu ada capaian pembelajaran. Untuk pembelajaran yang tadi dibacakan saat pertama, lalu pada lembar ketiga ada 11 info tentang zat adiktif dan studi kasus yang akan kalian baca untuk mengerjakan artikel tersebut. Lalu pada halaman keempat, di sini ada permasalahan yang kalian ingin tahu setelah membaca rumusan di atas tadi. Lalu ada beberapa soal dari mengorganisasikan politik. Ini ada 3 soal. Lalu pada lembar kelima, ini ada gambar. Jadi pada kotak-kotak ini kan ada kelompok zat adiktif. Kan ada 3 narkotika. Kalian pilih yang mana? Misalnya contohnya ganja. Lalu pengertian narkotika ini kalian tulis apa? Lalu pada lembar terakhir ini ada beberapa soal dan kesimpulan dari yang sudah kalian kerjakan pada hari ini. Jadi ibu akan langsung saja bagian KPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, lalu yang terakhir kelompok 5. Jadi selama proses pengerjaan LKPD ini, jika ada yang tidak kalian tahu atau tidak kalian pahami, kalian boleh bertanya atau memanggil ibu. Nanti kemarin tadi sudah suruh bawa HP kan? Jadi selama proses diskusi ini kalian boleh buka HP. Jadi kita untuk mencari jawaban yang ada di dalam LKPD. Baik, sekarang kalian boleh bacakan LKPD-nya. Ini asli dan contohnya ini disebut dengan zat adiktif. Zat adiktif yaitu narkotika, narkotika adalah zat yang
kehidupan ketergantungan. Dalam dunia medis, narkotika digunakan sebagai obat tidur, pereda nyeri atau terapi kanker. Narkotika digunakan sebagai golongan. Golongan 1 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam kesehatan, misalnya heroin atau putal, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi tinggi dan jarang digunakan dalam pengobatan, misalnya morfin, peridin, dan metadon. Golongan 3 berpotensi rendah dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Psikotropika adalah zat yang dapat mempengaruhi perilaku dan mental seseorang. Dalam dunia medis, psikotropika digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan atau depresi. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 berpotensi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya ekstasi dan LSD. Golongan 2 berpotensi tinggi dan terbatas digunakan dalam pengobatan, misalnya amfetamin dan ritalin. Golongan 3 berpotensi sedang dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. 4 berpotensi rendah dan umum digunakan dalam pengobatan, misalnya Narkotika itu dia ada 3 golongan, sedangkan psikotropika itu ada 4 golongan. Kafein meningkatkan kerja otak sehingga mencegah ngantuk. Kedua, alkohol yang menyebabkan kesadaran akan. Ketiga, pada rokok yang menyebabkan ketergantungan. Dan adiktif berupa obat tersebut pengaruhnya pada tubuh. Kemudian ada contohnya kafein dan beta-amfetamin. Beta adalah zat yang menghambat aktivitas konsumsi zat adiktif sembarangan atau di luar pengawasan dokter dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, misalnya ketergantungan, gangguan mental, kerusakan organ tubuh, hingga kematian. Selain itu, penyalahgunaan zat adiktif juga termasuk tindakan melanggar hukum, jadi bisa dikenai sanksi hukuman penjara. Wah, dengan mempelajari zat adiktif, kita jadi tahu bahan apa saja yang digunakan untuk membuat jadi lebih menarik, enak, dan awet. Tentunya pilih bahan yang aman bagi kesehatan dan jumlahnya tidak berlebihan. Lalu dengan mempelajari jenis dan dampak penggunaan zat adiktif, kita jadi lebih sadar dan peduli akan bahayanya. Pilihlah lingkungan pertemanan yang baik dan jangan pernah sekali mencoba narkotika dan sejenisnya. Coba lihat komposisi salah satu makanan yang dilakukan Tadi salah satu bahan bacaan zat adiktif. Silakan melanjutkan mengerjakan KKPD-nya. Boleh menggunakan HP, tapi hanya untuk mencari jawaban yang ada di dalam KKPD ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanya pada ibu. Ada sinyalnya banyak. Jangan kontennya dong. Tidak, izin lah sama dia. Sama kayak
Beneran yang di dua seperti dia nomor enam lah. tidak ini fashion Ini artis saya. ada di mana lagi ada anak tiga tiga Ya sama-sama ya. Nilainya ada nilai per kelompok.
Saya mau melanjut Pak, dulu ke
Jadi punya kok. Awak ni orang dia. Tolak atau pinama itu mah. Tolak. Tolak ya. Kevin tolak. Tapi kalau misalnya kami Sama kelompoknya sama Pak. Dari mana?
Ini banyak banget kesalahan ibu orang bicara di Oh, selesai kok. Jangan asik Manipulin dia agak. Baik, ini yang mau manipulin aja. Udah apa-apa deh. Apa Masih ada ayam.
Ada semua. Dapat apa lagi yang belum? Kelompok gabut sama yang kurang 50 juta. Pokoknya modal. Nah, kalian masa kecil, jadi kita sekolah masa depan yang benar ya. Jangan yang aneh-aneh. Jangan aneh ya. Ada yang salah ya. Jadi belajar yang benar, jangan lebih banyak tahu. Nah, caranya. Sudah? Ya, Allah. Kalau sudah, Ibu Mawan ada sudah, lihat tempat duduknya, lalu lihat ke depan. Kita break dulu ya. Silakan berdiri semua. Woi,
Sekarang kita memasuki tahap presentasi. Ada yang mau maju duluan ke depan untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang bernama bukan kelompok. Yang beranggotakan Natasha, Regina, Priscilia, dan Nadia. Berdasarkan dengan artikel tersebut, apa saja yang termasuk ke dalam zat adiktif dan obat-obat terlarang? Narkotika. Apa saja kandungan zat adiktif pada rokok? Yang akan dibacakan oleh Nadia. Kandungan zat adiktif pada rokok yaitu tar, nikotin, dan bahan bermonoksida. Tiga, apa nampaknya dihubungkan dengan penggunaan zat adiktif yang untuk kesehatan akan tidak oleh menimbulkan penyakit seperti kanker. Selanjutnya, contoh kelompok zat adiktif. Pertama, ganja, kafein pada teh, alkohol, opioida, dan nikotin pada rokok. Narkotika, ganja, zat obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan nyeri membuat ketergantungan. Psikotropika, opioida. Contohnya opioida. Kemudian zat yang menimbulkan dimulus atau rangsangan pada susunan saraf. Kelompok zat adiktif. Tiga, zat bioaktif lainnya. Perhatikan temannya yang di depan ya, suaranya. Kemudian zat adiktif merupakan suatu reaksi biologis pada tubuh tetapi tidak menggunakan kesadaran penggunanya. Melalui pengamatan yang telah Anda lakukan, maka sesungguhnya zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketergantungan. Menurut Anda, apakah semua zat adiktif itu memiliki fungsi yang sama? Tidak. Dan apakah kemudian zat adiktif itu memiliki fungsi? Tidak. Bagaimana pendapat Anda terkait penggunaan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari? Membuat kecanduan, mata merah, gangguan fisik. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita dekat zat adiktif tersebut? Iya, dekat. Upaya apa yang bisa Anda lakukan sebagai pelajar untuk mencegah penyalahgunaan zat adiktif di lingkungan sehari-hari? 1. Hindari pergaulan tidak sehat. 2. Lakukan kegiatan positif.
aktif. Kesimpulannya akan dibacakan oleh dia. Pertama dong. Pengertian kapan bahan atau gas yang berpengaruh tanpa kerusakan organ tubuh, gangguan motorik, mata merah. Apakah dari saja? Sekian dari kelompok kami. Bacanya nah. Ini ada. Jelaskan dampak negatif merokok pada remaja. Sesak nafas, Mado. stres. Dan mado. Oh, dampak pertama itu Apa tadi pertanyaannya? Kelompok berapa? Kelompok 4. Apa tadi pertanyaannya? Jelaskan dampak negatif merokok pada remaja. Jawabannya tadi apa? Ya, yang pertama akan menyebabkan kecanduan. Lalu gangguan motorik. Ada lagi? yang kedua gangguan kesehatan. Pada jawaban ini gangguan paru-paru. Sebutkan 3 kelompok terkait. Apa tadi soalnya? Sebutkan 3 kelompok. Pertama ganja. Pertama narkotika, kedua psikotropika, dan ketiga psikoaktif lainnya. Oke, Kelompok berapa tadi? satu. Kita batasi kelompok, batasi 2 pertanyaan. Waktu. Apa saja kandungan Apa saja kandungan zat adiktif pada rokok? Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Nama kelompok Top DM, nama anggota Kevin UNESCO, Asifah Fatimi, Cut Aurelia, Kaisar Berdasarkan cuplikan artikel tersebut, kegiatan diskusi silakan anda merumuskan pertanyaan atau yang akan dibahas pada pembelajaran itu tuliskan pada blog. Kami memahami zat adiktif apa saja yang ada di rokok yang akan dibacakan oleh
Objektif. Berdasarkan cuplikan artikel tersebut, apa saja yang termasuk dalam zat aditif dan obat-obatan terlarang? Rokok, alkohol, narkoba, dan dua apa saja kandungan zat adiktif pada rokok? Nikotin, zat CO, lakomosid dan tiga, apa dampak yang ditimbulkan pada penggunaan zat aditif bagi kesehatan? Asupan organ-organ tubuh bagi penggunaan seperti otak, hati, jantung dan paru-paru. Selanjutnya, kelompok zat adiktif yang akan dibacakan oleh siapa? Kelompok Pengertian dari narkotika, zat atau obat dari tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Psikotropika yaitu contohnya LSD, dom, dan adalah zat obat yang bekerja meningkatkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf otak sehingga menimbulkan reaksi seperti halusinasi, ilusi, dan gangguan pikiran. Zat psikoaktif lainnya, contohnya kafein, alkohol, kokain, LSD, nikotin, dan ganja adalah zat yang jika mengkonsumsi dimasukkan ke dalam badan tubuh seorang akan mempengaruhi melalui pengamatan yang utama akan dilakukan dari zat yaitu zat-zat yang bisa menyebabkan tergangguan atau alergi. Yang akan dibacakan oleh kepada kita yang putra. Hari ini kita menunjukkan jam 12 dan siap untuk menang selanjutnya. Ya, laki-laki silahkan keluar untuk bersiap sholat Jumat. Yang perempuan bisa tinggal dalam sini ya. Atau kita lanjut aja, sebentar lagi. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Oke, sekian dari sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? penyalahgunaan zat adiktif di lingkungan supaya Pertanyaannya akan dijawab oleh Gepin. tidak bolehkah dijawab oleh Kaisa? Maunya Kaisa. Mohon secepatnya Oke, baik. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Yaitu dengan cara melihat komposisi bahan-bahan yang ada di dalam makanan itu ataupun. Ayo, makan menjadi. Kalau lihat, masa nggak balik-balik bisa dulu? Itulah. Waalaikumsalam.
mencegah supaya tidak melakukan proyek itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelas 8A, kelompok 1 yang bernama kata nilai. Nama anggota Karamin, Yusuf, Kaila, dan Zikara. Pada pembahasan pertama akan diletakkan oleh kegiatan diskusi silakan masalah yang akan kita bahas pada pembelajaran ini. Dampak negatif apa yang digunakan saat pembelajaran. dampak kedua adalah bisa merusak gigi hampir setengah dari infeksi mulut. Menjadi pada Oh, tidak sopan. Oh, tidak sopan dulu. Dari tengah tadi. Dari tengah tadi. Oh, gimana Bu? Ada beda ya, Bu? Jadi monyong. Beda lah baca tulis ya. Dampak ketiga adalah menyebabkan kecanduan nikotin dalam rokok. Dampak keempat adalah meningkatkan resiko kanker pada berbagai organ. Dampak terakhir adalah menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kerapusan tulang. Yang pertama, berdasarkan cuplikan artikel tersebut, apa saja yang termasuk ke dalam zat adiktif dan obat-obat terlarang? Jawabannya nikotin, tar, dan ganja. Soal kedua, apa kandungan zat adiktif pada rokok? Jawabannya nikotin, tar, dan siko. Apa yang ditimbulkan dari penggunaan suaranya gangguan paru-paru, ansa gigi, kecanduan, risiko kanker, menghambat pertumbuhan. Kelompok pada zat adiktif yaitu narkotika, psikotropika, zat psikoaktif lainnya. Contoh dari narkotika adalah ganja. Contoh dari psikotropika adalah amfioda. Contoh dari zat psikoaktif lainnya adalah kafein, teh, nikotin pada rokok, dan alkohol. Menurut Anda, apakah semua zat adiktif itu memiliki fungsi yang sama? Dan apakah penggunaan zat adiktif itu aman bagi tubuh kita? Tidak sama, beberapa zat adiktif bisa membahayakan tubuh dan seharusnya kamu jelasin. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mendapat saya bisa membuatkan Pak, Upaya apa yang bisa dalam proses sebagai pelajar untuk mencegah penyalahgunaan hak adiktif di lingkungan sehari-hari? Mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Komunikasi baik dengan keluarga. Terapkan pola makan hidup sehat seperti berolahraga dan
Masuk yang mana nih? Ketiak ya. Masuk mana nih? Yang Oh iya. Ini saya kelompok. Apa itu satu kelompok? Oke. Jangan dong. Sabar. Jawabannya segala bentuk zat kimia yang memiliki syarat pusat dalam kurung otak dan tulang belakang. Oke. Ada yang bertanya lagi? Ya. Kita cukupkan satu pertanyaan aja ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Ada kelompok 1 dan kelompok 5 poin yang sama. Nanti hadiahnya bagi 2 aja ya. Kelompok kamu presentasi. Ya, nanti kita diskusikan lagi ya. Jadi sesudah presentasi ini, apakah Anda tahu apa kesimpulan dari bahan bacaan yang Anda baca? Tahu, Bu. Kalau yang tahu salah bertanya. Kesimpulan dari diskusi kita ini, yang pertama, zat adiktif ini sangat berbahaya karena membuat kecanduan dan dapat merusak tubuh. Lalu yang kedua, cara menghindari zat adiktif ini adalah dengan menjaga pergaulan, mendekati iman dan selalu ingat dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, rokok itu berbahaya karena mengandung zat nikotin yang salah satunya merupakan zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Apalagi Ananda masih di bawah umur, itu sangat buruk untuk tubuh. Lalu yang terakhir, dampak negatif rokok bagi tubuh adalah gangguan paru-paru, merusak gigi, kecanduan, meningkatkan resiko kanker, dan menghambat pertumbuhan apalagi Anda masih dalam masa proses pertumbuhan, jadi jauhi yang namanya rokok. Ingat ya? Lalu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, zat adiktif itu adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus tidak mau berhenti, itu susah. Zat adiktif alami yang biasanya dikonsumsi dan ada di sekitar kita di kafein, pada kopi, namun kafein yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar. Hal itu disebabkan oleh kerja kafein. Lalu zat adiktif ini terbagi atas 3 golongan, yaitu narkotika, konsumsi dan zat psikoaktif lainnya. Biasanya yang paling sering ada di lingkungan kita sehari-hari itu zat psikoaktif lainnya. Lalu silakan Anda buka HP-nya, Ibu ada mengirim link tulis di HP-nya, silakan kerjakan selama 5 menit. Oke, Bu. Ada, Bu. Oke, Bu. Oke, ini ada ya, Bu. Silakan kerjakan selama 5 menit ya. Enggak, mau. Wah, 5 praktek kesambungan. Cepat, apa yang kalau seperti ke pakai orang. Aduh sih banyak.
Lalu silakan buka link kedua, yaitu yang link referensi pembelajaran. Silakan dikerjakan sama kedua. Tunggu ya, teman yang lainnya dulu. Tunggu ya, yang lainnya dulu. Belum tuh ada yang belum. Ya, belum. Sudah, Mbak. Belum yang dia ngomongin. Sudah siap, Bu. Silakan waktunya disusun kembali seperti semula. Ya, Pak Benny, ke depan. Dua lagi mana kakaknya? Silakan duduk yang rapi. Baik, setiap pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan minggu besok, kita akan ulangan harian tentang zat aditif dan aditif. Jadi mohon kalian belajar supaya bisa mengerjakan soal-soal ulangan harian yang akan kita kerjakan. Baik, kepada ketua kelas silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih pada pembelajaran hari ini. Semuanya mulai pulang dari 11 dulu.
kasih. Nah,